بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Para hadirin rahimakumullah, kita masih pada pembahasan bab tasyahhud. Dan telah kita baca beberapa riwayat yang disebutkan oleh rahimahullah. Kita baca hadis Abdullah bin Mas'ud tentang tasyahhud, juga hadis Ka'ab bin Ujrah tentang salawat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang berta'awudz dari 4 perkara. Secara global, secara ringkas dalam pembahasan tasyahhud, untuk tasyahhud awal yang dibaca ialah tasyahhud. Kemudian boleh setelah itu membaca salawat. Boleh membaca, boleh tidak. Adapun dalam tasyahhud akhir yang dibaca ialah tasyahhud, lalu salawat, lalu berta'awudz, berlindung dari 4 perkara. Setelah itu berdoa dengan apa yang kita kehendaki. Itu targetnya, bagaimana kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Disebutkan oleh Malik rahimahullah contoh doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam salat. Qala al-Malik rahimahullah an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma an Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang aku panjatkan dalam salatku. Qala, Rasul menyatakan, qul, berdoalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ini, Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah untukku sebuah maghfirah, sebuah ampunan dari sisimu. Rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau yang maha pengampun dan maha penyayang.
Ini lafaz doa yang diajarkan Rasul alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Alhamdulillah disebutkan dalam riwayat ini sahabat Abu Bakar minta diajari doa yang dipanjatkan dalam sholat. Gitu ya, ad'u bihi fi sholati, dalam sholat. Dalam riwayat ini tidak disebutkan dengan pasti kapan panjatkan doa ini. Nah gitu ya. Hanya disebutkan dengan lafaz umum, doa dalam sholat. Kapan? Tidak diterangkan dalam riwayat ini. Maka oleh sebagian ulama kita dipahami seperti yang dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Nasa'i wal Baihaqi rahimahumullah, mereka menyatakan doa ini contoh doa yang dipanjatkan setelah berta'awudz dari 4 perkara sebelum salam. Dan itu nampak dari tertib mu'allif. Pertama membawakan tasyahud, yang kedua salawat, yang ketiga ta'awudz dari 4 perkara, baru kemudian doa ini. Ini pendapat sebagian ulama. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya doa ini umum, tidak ada pengkhususan untuk tasyahud akhir, sehingga dipanjatkan pada tempat-tempat yang di situ makbul doa. Seperti dalam itu. Ketika khusus kita diperbolehkan untuk berdoa dengan doa ini. Ketika khusus itu dalam sholat. Tempat yang kedua, sebelum salam, selesai tasyahud, sholawat, berta'awudz dari 4 perkara, sebelum salam kita berdoa. Di antara doa ini. Ini 2 tempat yang disebutkan oleh para ulama dalam sholat yang mungkin bagi kita untuk memanjatkan doa selain zikir sholat. Dan ini pendapat yang lebih mendekati. Doa ini tidak khusus untuk sebelum salam, tetapi juga bisa dipanjatkan ketika sujud, yang memang ketika itu dianjurkan sangat untuk berdoa selain zikir sujud. Barakallahu. Walau ya. Kemudian ini bukan pembatasan, tetapi contoh. Jadi salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW doa ini. Maka itulah yang insya Allah lebih utama untuk kita panjatkan, apalagi isinya itu ialah pengakuan dosa. Mengaku banyak dosa kepada Allah, lalu minta maghfirah, minta ampun, minta rahmat. Sangat terbuka dengan semuanya. Bagaimana contoh doa dan pembatasan. Artinya setelah itu silakan doa dengan doa yang lain. Dia bertanya, tidak ada masalah. Bagaimana yang Rasulullah sebelumnya, "Falyatahayyar minal mas'alati ma syaa." Silakan dia pilih permohonan doa yang dia kehendaki. Semuanya ini jangan dilewatkan. Ini contohnya Rasulullah SAW. Kalau bicara keafdalan, tasyahud, salawat, ta'awudz dari 4 perkara, baca doa ini. Nah, kalau memungkinkan lebih panjang, teruskan dengan doa-doa lain yang kita inginkan. Nah, ini cukup jelas. Hadis yang berikutnya yang terakhir dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salatan." Tidaklah Rasulullah SAW mengerjakan satu salat pun ba'da an nazalat alaihi, setelah turun ayat kepada beliau, "Idza jaa nasrullahi wal fath."
illa yaqulu fiha, melainkan Rasul berdoa pada salatnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata yang Aisyah, setelah turun ayat tadi, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan di An-Nasr selesai. Ketika turun ayat ini, setiap kali Rasulullah itu pasti berdoa dalam salatnya dengan doa ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dalam salatnya. Untuk doa yang ini, apakah khusus untuk tasyahud akhir, ataukah khusus untuk doa sujud, ataukah boleh dua-duanya? Jawabannya? Coba dia. Jawabannya? Dua-duanya. Kenapa? Lafaznya umum. Kalau menggunakan lafaz ini tidak umum, karena lafaznya yaqulu fiha, berdoa pada salat umum. Namun oleh mu'allif sekarang dibawakan lafaz yang lain. Wa fi lafzin, disebutkan dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam sering berdoa ketika rukuk dan ketika sujud, doa tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha Engkau ya Allah, Rabb kami dengan memuji Engkau, ya Allah ampunilah. Bertasbih, bertahmid, kemudian minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz yang kedua ini menerangkan kepada kita doa tadi lebih banyak dipanjatkan ketika sujud dan rukuk. Sehingga oleh sebagian ulama kita, lafaz tadi dimasukkan dalam kategori zikir rukuk, zikir sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sehingga banyak pilihan. Ketika rukuk bisa, yang umum, subhana rabbiyal azim. Bisa boleh. Ketika sujud, biasanya subhana rabbiyal a'la. Kita pula yang ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pertanyaannya, apakah doa ini boleh dipanjatkan sebelum salam? Setelah tasyahud, sholawat, ta'awudz dari perkara, kemudian doa tadi, Allahumma inni zalamtu nafsi selesai, apakah boleh diteruskan dengan doa ini? Boleh. Kenapa Pak? Terserah. Silakan minta yang saya ingin. Masya Allah. Kalau ada minta yang satu ini, juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pelarangan dalam riwayat ini. Hadis ini hanya menjelaskan yakfuru ayyakun. Rasul sering berdoa demikian ketika rukuk dan sujud, bukan berarti tidak boleh sebelum salam. Artinya secara penerapan prakteknya lebih banyak dibaca untuk rukuk dan sujud. Tapi terkadang bisa pula kita panjatkan sebelum salam. Dan dinampak dari perbuatannya Malik ketika menyebutkan doa ini setelah doa yang kita bahas. Ingat urut itu. Faedah lain yang bisa kita ambil dari sini adalah ketika rukuk itu juga ternyata diperbolehkan untuk memanjatkan doa. Yang saya maksud, selama ini kan yang kita ketahui, yang kita pahami, berdoa itu ketika
sujud. Nah gitu ya. Sujud dipertanya soal. Juga yang kita pahami selama ini sebelum salam. Nah gitu ya. Dalam riwayat ini disebutkan rukuk juga. Yaksur ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rukuk dan sujudnya. Ini tasbih, tahmid disertai dengan doa. Allahumma sholli. Menunjukkan para penduduk ketika rukuk pun boleh berdoa. Namun disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari, beliau mengatakan namun untuk rukuk yang lebih sering dibaca Rasul ialah tasbih Subhana Rabbiyal Azim dan semisalnya. Terkadang doa seperti ini, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau doa apapun yang keinginan. Seringnya tasbih, seringnya tahmid, kadang doa. Kalau sujud terkadang tasbih, sering kalinya doa. Soalnya kalau sujud diperbanyak doanya, terkadang tasbih. Rukuk diperbanyak tasbihnya, tahmidnya, terkadang doa. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam rangka mengumpulkan semua riwayat yang ada. Dari sini barakallahu ada 3 tempat di mana kita bisa berdoa dalam sholat. Yang pertama ketika rukuk, tapi yang ini kadang. Yang kedua ketika sujud, yang ini silakan bertanya. Yang ketiga sebelum salam, yang ini juga silakan bertanya. Barakallahu. Maka ketika berjamaah, tidak memungkinkan bagi kita untuk berdoa sebelum salam, dikarenakan mungkin imamnya tetap, maka dipergunakan kesempatan ketika sujud banyak doa. Juga dipergunakan kesempatan ketika rukuk. Yang pertama. Ada malah sebaliknya. Kita mendapati imam yang panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang, tajahud akhirnya. Maka dimanfaatkan di samping kita membaca zikir rukuk juga untuk doa. Jadi jangan cuma Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Bukan. Ini dari imam ini. Rukuk aja. Jangan diam, jangan bengong, tidak boleh terus dalam salat. Inna fi salat la syughla sibuk. Yang namanya rokok, tidak boleh berhenti. Terus baca apa lagi? Baca doa ini. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Belum itu sudah sudah rokok aja. Maka silahkan bagi Anda untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semau Anda. Silakan mereka untuk berdoa walaupun ketika sahur. Sujudlah, karena biasa demikian. Ketika tasbih, zikir sujud, masih lama sujudnya, teruskan dengan doa. Sebanyak. Indah selesai. Alhamdulillah Taala bab tasyahhud. Nah, dipahami insyaallah. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang baru, bab witir, atau juga disebut dengan bab salat malam, ya mulai. Qala al-muallif rahimahullah, babul witri, bab witir. Witir itu maknanya adalah ganjil, al-fard, lawan dari asy-syaf'i, genap. Itu. Nah, kenapa dikatakan dengan witir? Jawabannya dikarenakan salatul lail, salat malam itu rakaatnya jumlahnya ganjil. 1.
atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11 atau 13. Apa berikutnya? 13. Witir. Witir sama dengan kalimat sholatul lail. Kenapa kalau dikatakan dengan sholatul lail? Dikarenakan pelaksanaannya di waktu malam. Dikatakan sholatul lail, sholat lail. Juga disebut dengan qiyamul lail. Kenapa kok disebutkan qiyamul lail? Kok ada kata-kata qiyam? Qiyam kan berdiri. Dikarenakan di antara ciri khas qiyamul lail itu ialah tulul qiyam. Berdirinya panjang. Di antara contohnya Rasulullah SAW berdirinya itu panjang. Bacaannya itu panjang. Pernah Rasulullah SAW dalam qiyamul lail membaca dalam 1 rakaat Al-Baqarah, selesai Ali Imran, selesai An-Nisa, selesai Al-Maidah, selesai. Yang dihitung secara kegiatan membaca Al-Quran oleh Ibnu Hajar rahimahullah itu menghabiskan waktu 2 jam. Itu 1 rakaat sekali berdiri perkataan. Itu yang dipahami oleh ulama kita, syariatnya ialah tulul qiyam, panjang berdirinya, sehingga dikenal dengan sebutan qiyamul lail, berdiri panjang dalam di malam hari untuk sholat. Jadi yang menjadi ikonnya itu qiyam, gitu ya. Para juga dikenal dengan sebutan tahajud. Tahajud diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka hendaklah kau bertahajud kepada Allah. Fatahajjad bihi. At-tahajjud itu sendiri maknanya ialah bangun malam untuk sholat setelah tidur. Tahajud malam. Jadi tidur, bangun tidak semalam, kemudian dia mulai bertahajud. Dinamakan tahajud dikarenakan ayat tadi. Dikarenakan ayat. Terkadang juga disebut dengan tarawih. Tarawih disebut dengan tarawih dikarenakan pada waktu itu, waktu pelaksanaan qiyamul lail itu, umumnya orang-orang pedalaman, orang-orang Arab itu mengistirahatkan atau mengurusi ternak-ternaknya. Yirawih al-bahaim. Dan itu khusus biasanya ketika Ramadan. Juga dikatakan dengan qiyam Ramadan. Intinya alhamdulillah satu pembahasan. Tamam? Satu hakikat, satu sholat dengan sekian banyak nama. Baru disebut dengan sholat. Sekarang kita baca riwayatnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar. Ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam dalam keadaan Rasul di atas mimbar. Dia tanya, "Ma nara fi salatil lail?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang salat malam? Qala, Rasul mengatakan, masna, 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum as-subha, apabila salah seorang di antara kalian khawatir subuh, shalla wahidatan, salat 1 rakaat. Fa'autar lahu ma shalla, maka menjadi witir bagi dia
atas apa yang sudah dia kerjakan dari sholat. Wa annahu kana yaqul, dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari itu witir. Witir yang paling terakhir. Titik. Masya Allah. Ayo, di sini beliau membahas tentang masalah, langsung membahas tentang masalah rakaat dan kaifiyah yang mulai. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya kaifiyah tata cara sholat malam itu masna. Kaifiyahnya masna, dua rakaat. Diistilahkan oleh para fuqaha dengan sebutan tariqatul fasl. Cara fasl. Yang namanya fasl itu memisah. yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu fasal. Tanya, itu mana? Masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lagi, 2 rakaat salam lagi, 2 rakaat salam lagi. Begitu. Masna. Pertanyaannya adalah, apakah dia mulai itu hanya dengan satu kaifiyah ini? Harus dua. Ataukah diperbolehkan 4 rakaat langsung sekali salam? Kalau 4 rakaat langsung sekali salam disebut dengan tariqatul wasl. Wasl, nyambung. Tariqah, cara nyambung terus sekali salam. 4 rakaat sekaligus. Jawabannya barakallahu, dua-duanya boleh. Alasannya dikarenakan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan qiyamul lail langsung 4 rakaat salam. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam, 4 Betul ya? 4 boleh. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? 2 atau 4? 2 atau 4? Alasannya kalau lebih afdal? Iyalah, kenapa kok dikatakan lebih afdal? Alasan mengatakan 2 lebih afdal dari mana? Dua-duanya boleh. 2 silakan. 4 silakan. Itu kan kebolehan. Mana yang lebih afdal? Dikatakan lagi 2 rakaat salam, 2 salam. Argumennya apa kira-kira? Kok lebih afdal yang ini? Gimana Pak? Sunnah itu 2 gitu. Masya Allah. Itu alasannya. Nah, masalahnya Rasul juga pernah mengerjakan 4 gitu. Hah? Kalau Rasul, artinya beliau yang ketika mengatakan 2 itu qaul saja. Yang 4 perbuatan, fi'il. Masya Allah. Nada di satu. Itu terkait dengan kaidah usul. Al-qaul muqaddam al-fi'il. Boleh. Ada satu hal penting yang disebutkan oleh para ulama. Argumentasi yang menunjukkan dua lebih afdal, yaitu riwayat yang menyebutkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu sabda Rasul dalam bentuk menjawab pertanyaan umat. Sa'ala rajulun an-nabi. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, beliau di atas mimbar. Artinya di hadapan banyak orang.
Bagaimana pendapatku tentang qiyamul lail ya Rasulullah? Itu pertanyaan umat, menanyakan tentang keikiyah salat malam. Maka ketika Rasul menjawab masna, masna, itu menunjukkan itulah yang paling afdal untuk umatnya. Paham ya? Itu yang paling afdal untuk umatnya. Adapun riwayat yang menjelaskan beliau mengerjakan 4-4, itu menunjukkan boleh. Ada pilihan kedua, boleh. Ya Rabbah, wabarakatuh. Itu sisi argumentasi awal. Gitu ya. Jadi kalau kemudian sholat malamnya atau sholat tarawihnya 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Witirnya 3 dibelah 2. Nah gitu ya. 2 rakaat salam, kemudian terakhir 1 rakaat salam. Apa ini? Musim ini? Ayo. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan batasan bilangan qiyamul lail. Beliau hanya mengatakan masna, masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Beliau menegaskan kalau khawatir subuh berapa ya Pak? Salat 1 rakaat. Difahami oleh sebagian ulama kita menunjukkan qiyamul lail itu tidak ada batas maksimal sholatnya. Minimal 2 rakaat. Nah gitu ya. Tidak ada batas maksimalnya. Yang penting 2. Kok khawatir subuh 1 sebagai witirnya. Paham nggak? Dengan riwayat ini. Jadi kalau misalkan dia mulainya bangun tengah malam dini hari, jam 1 dia bangun sholat ya. Sholat dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, telung jam sholat terus saya. Jadi kira-kira berapa rakaat ini? Ya tergantung, dia bacanya panjang ya 11 rakaat. Jadi kalau orang-orang yang hafalannya nggak banyak kayak kita ini, palingnya kulhu segala macam gitu ya. Kalau itu mungkin sudah banyak itu 10 rakaat lagi tunggu sampai puluhan rakaat. Pertanyaannya adalah apakah pemahaman itu dibenarkan? Nah gitu ya. Apakah dibenarkan pemahaman itu? Jawabannya dibenarkan. Dikarenakan boleh hadisnya seperti itu. 2 rakaat salat, puasa subuh 1. Pertanyaan berikutnya, apakah pemahaman itu rajih? Apakah rajih? Wajar. Oh tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa? Saya berkata, masya, mantap jawabannya. Nah, jawabannya apakah rajih? Kita mengatakan tidak rajih. Salah. Kalau yang ditanyakan pemahaman terhadap riwayat ini salah apakah tidak? Tidak, betul. Memang boleh riwayat yang tadi kita baca begitu 2 rakaat salat 2 kuadrat subuh 1. Apakah rajih? Demikian loh, kenapa? Dikarenakan disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tegas, yang paling tegas hadisnya Aisyah dalam Sahih Muslim. Rasul tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik yang mulai selama Ramadan atau di luar Ramadan. 4 rakaat, 4 rakaat. Jangan kamu tanya panjangnya dan indahnya. Salat lagi 4 rakaat, jangan kamu tanya panjangnya dan indahnya. Kemudian 3 rakaat. Nah, maka riwayat Aisyah inilah yang menerangkan tentang batasan maksimal rakaat qiyamul lail.
tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, terus disebutkan dalam riwayat yang lainnya lagi, Rasul pernah 13 rakaat. Bagaimana itu? Tadi 11 katanya, oh sekarang 13. Jawabannya barakallahu fikum. Kemungkinan yang pertama, Rasul pernah mengerjakan dua-duanya. 11 pernah, 13 juga pernah. Tapi yang paling sering 11. 13 dikerjakan menunjukkan boleh. Yang kedua, 13 ini dua rakaatnya adalah 2 rakaat qabliyah subuh. 11 rakaat qiyamul lail, sementara 2 rakaatnya itu 2 rakaat qabliyah subuh. Disebutkan itu dari hadisnya Aisyah dalam Sahih Bukhari. Tegas. 13 rakaat, yang 2 rakaat adalah 2 rakaat qabliyah subuh. Dijadikan 1. Ini jawaban yang kedua. Ada riwayat seperti ini. Tapi kenyataannya adalah riwayat yang umum, tidak dengan tegas mengatakan 2 rakaat qabliyah subuh, 13 rakaat. Maka jawaban yang ketiga kata para ulama, beliau itu qiyamul lailnya 11 rakaat. Adapun yang dua kemungkinan. Mungkin itu adalah 2 rakaat ba'diyah isya. Yang 2 rakaat ba'diyah isya. Isya, ba'diyah isya dihitung 2. Terus qiyamul lailnya 11. Atau yang kedua, 2 rakaat itu adalah rakaatani khafifatani qabla qiyamil lail. 2 rakaat ringan sebagai pembukaan sebelum qiyamul lail. Disebut dengan sholat iftitah. Rakaatani khafifatani yaftatihu bihima qiyamul lail. 2 rakaat yang ringan beliau jadikan sebagai pembuka, sebagai iftitah sebelum qiyamul lail. Dan itu ada riwayat yang langsung dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka yang kedua itulah yang lebih mendekati. Intinya 11 pernah, 13 pernah. Ada riwayat yang lain yang dengan lafaz berbeda-beda dipahami dengan pemahaman tadi. Mungkin 11 rakaat qiyamul lail, 2 rakaatnya qabliyah subuh. Mungkin 11 rakaat qiyamul lail, 2 rakaatnya ba'diyah isya. Mungkin qiyamul lail 11 rakaat, yang 2 rakaatnya salat iftitah ringan sebagai mukadimah pembukaan qiyamul lail. Intinya tetap pada hadisnya Aisyah, tidak lebih dari 11 rakaat. Dan akan disebutkan insyaallah pada hadis yang terakhir dapat ini. Sehingga hadis yang tadi kita baca, makna itu menjelaskan tentang kaifiyah. Adapun terkait dengan jumlah rakaat diterangkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, saya punya pertanyaan ini. Pak Gani. Pak Gani sekarang. Ya, harus masukkan nama Pak Gani atau itu. Nah, itu ya. Iya. Pak Gani. Sekarang kalau seandainya ada seseorang yang melaksanakan sholat malam qiyamul lail atau tarawih itu dikerjakan 21 rakaat, apakah dia terjatuh pada penyimpangan? Tanyaannya sudah mulai mengkerucut. Tidak, kenapa? Siapa? Siapa Nabi yang mana, Pak?
Umar bin Khattab. Sanadnya gimana Pak? Iya, ada riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arwah pada masa kekhilafahan beliau mengumpulkan kaum muslimin ketika dia mulai dan seperti imam. Sebelumnya mereka sendiri-sendiri. Melihat seperti itu kurang pas, maka dikumpulkan oleh sahabat Umar pada satu imam. Saat ini sahih. Disebutkan dalam tambahan riwayat yang lain, ketika itu mereka mengerjakannya 21 rakaat. Yang ini Pak ya? Iya. Riwayat ini barakallahu dihukumi oleh ulama kita dengan sahih. Secara sahih. Di antara yang membacakannya ialah Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau punya kitab khusus untuk membahas masalah ini. Baik. Ternyata ada riwayat yang lain dari jalur yang lain dari sahabat Umar juga. Sanadnya sahih, isnaduhu sahih. Ketika itu mengerjakannya 11 rakaat, bukan 21. Riwayat yang kedua inilah yang menguatkan kita bahwasanya riwayat yang menyebutkan 21 dari sahabat Umar itu riwayat yang ganjil, bahasa hadisnya syadz. Ganjil, dhaif, tidak diamalkan. Sementara yang sahih 11 mencocoki hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kembali kepada pertanyaan saya pertama. Apakah kalau ada sebagian orang yang melaksanakan 21 rakaat dinyatakan telah menyimpang, mengamalkan sebuah penyimpangan? Bahasanya dari menyimpang. Wah, yang tadi sudah ini balik mana ya agak ini kira-kira mana ya ini mau nyari yang mana nih kira-kiranya agak ini wah ngapain kamu yang sudah gitu kita ngomong itu salah ya. Kenapa Pak? Serba salah Pak? Jadi sahih mau bilang baik ya apa ini? Kalau mau bilang baik, maksud mengatakan mereka menyimpangkan. Kira-kira gimana? Gimana Pak? Nggak tahu. Nah, ya, saya pertanyaannya agak serem dulu. Apakah sudah melaksanakan sebuah penyimpangan dengan mengerjakan 21 rakaat? Gimana Pak? Jangan Pak. Kalau tadi menyebutkan bahwa tidak ada pembatasan mengenai bukan saya ngomong, ada sebagian ulama yang memahami demikian. Nah, iya. Terus? Ya, makanya ya boleh aja karena dalam pembahasan dalam hal ini pendapat. Bukan terangkan tadi, itu pemahamannya tidak rajih. Kenapa ada hatinya Aisyah? Hah? Kalau itu boleh. Sisi boleh dari mana? Ya tidak ada macam boleh. Ya tidak boleh, tapi mengatakan boleh. Lah, untuk mengatakan boleh dari mana? Karena ada hadisnya Aisyah yang tegas mengatakan tidak lebih dari 11 rakaat. Anda mengatakan boleh lebih dari 11. Bahasa kasar, jadi Anda menyelidiki Rasulullah. Anda menyelidiki Rasul. Rasul tidak lebih dari 11. Loh Anda 21. Sisi boleh. Ya. Saya mengalihkan pembicaraan. Tadi saya rasanya agak getron tadi. Kejalkan sama beliau. Pertanyaan tadi, apakah orang yang mengamalkan 21 dinyatakan sudah menyimpang amalannya? Sebenarnya malah boleh. Siapa bagaimana? Iya. Nyimpang. Kenapa? Menjadi Rasul.
Rasul tidak lebih dari 100 rakaat. Titik. Masya Allah. Kalau ada orang yang mengamalkan lebih daripada itu, menyimpang. Masya Allah. Bagusnya menyimpang. Gak sadar menyimpang dari sana. Ada yang sepakat atau ada yang lain pendapat? Gimana Pak Eka? Berat nih. Kenapa kamu menyimpang Pak? Karena tetap kehidupan kepada dua-dua dan itu tidak dibatasi. Cuma memang kalau mau mengikuti Rasulullah dan berdasarkan ya situasi itu tidak ada larangan untuk berbeda. Jawaban. Iya, Pak. Sama apa? Yang mengajarkan kita adalah bagaimana Rasul. Apa yang diajarkan. Jadi kalau di luar yang diajarkan Rasul. Dua kalau tidak pernah cocokkan sama Rasul, ibadah harus menyontoh Rasul. Maka yang keluar dari zonanya Rasul, saya katakan menyimpang. Ya, Masya Allah. Nah ini kenapa saya angkat? Barakallahu fikum, supaya kita bisa memahami dengan lebih ilmiah pembahasan yang diulas oleh para ulama, para fuqaha dalam buku-buku fikih mereka. Ini lagi mau disampaikan mengasat. Nah ini sedikit. Baik. Sehingga ada sebagian ulama kita, sebagian ulama memahami. Itu ya. Pada hadis Ibnu Umar, masna itu tidak menunjukkan pembatasan. Silakan Anda berapapun sholatnya, yang penting 2 rakaat. Wengernya satu. Kemudian mereka memahami bahwasanya hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha tidak lebih dari 11 rakaat. Itu amalnya Rasul, contohnya Rasul. Cuma dari itu yang dikatakan sama Ustaz tadi, insyaallah di situ tidak ada penegasan pelarangan dari Rasulullah SAW untuk mengerjakan lebih dari 11. Aisyah hanya memberitakan perbuatannya Rasul tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak ada satu riwayat pun yang tegas menyatakan jangan lebih dari 11 rakaat. Macam ini Pak. Mana ya para walaupun yang kita rajihkan itu adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan contoh amalannya Rasul, tidak lebih dari 11. Namun dalam hal ini kita tidak diperbolehkan untuk menyatakan yang mengamalkan 21 itu menyimpang. Ingat ya menyimpang. Saya nggak mengatakan kurang afdal. Ini kurang afdal, iya kurang afdal. Karena yang afdal yang disebut Rasul 11. Yang saya dibahasakan menyimpang. Ini bahasa agak abot ini Pak. Abot ini Pak. Gimana harusnya Pak? Loh, lain. Kata-kata kurang afdal itu bukan berarti menyimpang. Gitu loh Pak. Dia tidak mengerjakan afdal. Itu bukan berarti menyimpang. Kalau dia dikatakan menyimpang, itu pelanggaran besar. Bahasanya kan menyimpang. Dalam huruf baca gitu loh Pak. Nah, kalau itu. Sebenarnya tidak bisa kita mengatakan menyimpang. Kenapa? Yang pertama tadi,
Itu pendapat sebagian ulama kita semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Yang kedua tadi, keumuman hadis Abdul bin Umar. Yang ketiga, tidak ada penegasan larangan langsung dari Rasul lebih dari 11. Ingat yang saya kait apa ini sekarang ialah menyimpang. Tapi ingat ya, yang kita rosihkan dengan argumentasi yang meyakinkan dengan kedudukan yang sangat sahih dalam Sahih Muslim yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha tidak lebih dari 11 rakaat. Itu yang kita amalkan, itu yang kita kerjakan, yang afdal, yang sunnahnya Rasulullah. Jadi ketika ada orang yang mengamalkan 21, ya itu kita kasih tausiah, kita sampaikan ilmu, terima alhamdulillah. Kalau enggak, dia lebih mantap dengan pendapat ulama yang berbeda itu. Gimana lah? Tidak bisa kita mengatakan dengan tegas menyimpang. Dalam amalnya sebagai ulama kita bahkan ada yang sampai mengamalkan 60 rakaat. Dan cuma 60. Itu dari keterangan para pokok yang ada diadakan sensus begitu. Itu ternyata maksimal yang pernah dikerjakan oleh sebagian ulama yang pendapat yang pertama tadi sampai 61 rakaat. Maka ini harus dibiasakan di kalangan kaum muslimin dalam perkara seperti ini untuk tidak saling serang. Itu yang pertama. Jadi saling menjelaskan. Maka yang mengamalkan 21 betul jangan ta'assub dengan 21-nya. Buat sekali-kali mengamalkan yang 11. Bahkan kemudian beralih pada 11. Pada sekali-kali 21 tidak ada masalah bagi mereka. Ada Allah SWT. Dikarenakan sebabnya tetap fikih barakallahu, kemudian juga khilafnya para ulama, dan juga dikarenakan pemahaman mereka tentang hadisnya Rasulullah SAW. Sehingga untuk menyatakan menyimpang itu agak berat. Agak berat. Walaupun kita merosihkan pendapat yang mengatakan 11, yang kita amalkan 11, yang kita dakwahkan ke orang lain. Lanjut. Mempertahankan yang afdal apa yang menyimpang tadi? Hah? Gitu bang amalnya. Ada yang 21 ketika terawih. Kalau pas selain terawih berapa? Nah itu dia. Itu pembahasan bab yang berikutnya. Apa ada bab yang berikutnya? Bagaimana kalau ada orang yang mengkhususkan 21 tidak pernah mau mengerjakan 11. Itu pembahasan lain lagi. Karena itu kan dibilang untuk 11 rakaat yang sering itu kadang-kadang 21. Ya, untuk toleransi dengan pendapat dari ulama. Atau saya yakin yang 21 kok ya sudah 21. Tapi kadang-kadang 11 rakaat dari yang afdol. Gitu loh. Supaya nanti umat mengerti tidak 21 tapi 11 kan sebenarnya Rasul itu. Kalau sampai dengan ta'assub tadi fanatik dengan angka 21, nah itu babnya berbeda lagi, bisa menjurus ke arah sana. Nah itu kan ya per orang atau per kasus gitu ya. Tapi secara umum ketika ada orang yang mengamalkan 21, nggak mungkin dengan serta-merta kita mengatakan menyimpang itu orang, menyimpang. Nah, bid'ah itu sama. Cara kelas. Gitu ya. Nah, ketika ada pelebaran masalah, lebih mengkerusut, kok ada perkara-perkara yang memberatkan, nah, mungkin. Jadi loh Pak, awas. Ini bentar lagi bid'ah loh ini. Itu mungkin. Ini langsung.
Lanjut. Diteruskan dulu Pak pertanyaan ini. Dihafal nomor 2 saja. Baru kita tekan pertanyaan insyaallah. Tenang masih setengah 6 atau setengah jam lagi insyaallah. Ayo. Masih pada hadis yang tadi kita bacakan. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma disebutkan pada Rasul di sini, fa idza khashiya ahadukumus subha shallawahidah. Kalau dia khawatir subuh, maka sholat 1 rakaat menjadi witir apa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kita bolehnya sholat yang mulai kurang dari 11. Paham ya? Jadi kita sholat sangat bangun setengah 4 ini. Setengah 4 wudu segala macam persiapan kan nggak lama semua tadi ya. Sholat sudah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaat yang ke-6 sudah qiraahnya kok sudah kalau namanya tarhim. Ya, tarhim. Ini nggak lama lagi mau ada subuh. Saya teruskan yang berikutnya. Kayaknya nggak bakal bekerja karena khawatir maka dia mendapatkan 6 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam tidak mungkin semua subuh maka ditutup dengan 1 rakaat witir sebagai witir dari apa yang telah dia kerjakan. Sore itu diperbolehkan berarti boleh kurang dari 11 bahkan sebagian ulama berhujjah dengan riwayat ini menunjukkan bolehnya ia mulai itu dengan 1 rakaat saja walaupun tidak takut wahidah. Bangun mengangkat guru melakukan rakaat salam setengah salam selesai. Itu dikuatkan dengan riwayat yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasul tegas menyatakan demikian. Yang mau sholat 1 silakan, yang 3 silakan, yang 5 silakan, yang 7 silakan, yang 9 silakan, yang 11 silakan. Tegas riwayatnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Barakallahu. Nah, gitu ya, intinya kata Rasul ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah salat akhir salat malam kalian adalah witir. Yang penting terakhirnya adalah witir. Saya mau tanya nih, sebenarnya saya ada sebuah pertanyaan nih. Insyaallah. Dan pertanyaannya, apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk sholat malam di awal malam pada Isya 4 rakaat. Kemudian dia bangun di akhir malam meneruskan qiyamul lailnya ditutup dengan witir. Kapan? Kalau tanyain, jawabannya, anggap. Pasti paham yang saya pertanyaan. Jadi dia habis sholat Isya, pada Isya, sudah bangun, niat dia mulai 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dapat 4, tidur dia. Bangun jam 3, 4, teruskan lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, witir 11. Apakah diperbolehkan? Antum yang jawab. Antum mas, loh, boleh, loh, ya, sahabat. Ya, boleh benda? Tidak tahu juga. Wallahu a'lam juga. Iya. Jadi tak apanya saya jawab. Gimana Pak? Hah? Awal malam. Terus? Enggak, dengan cara tadi dipotong begitu.
Di awal malam 4 rakaat. Terus nanti di akhir malam sempurnakan sampai selesai witir. Boleh? Boleh, Pak? Kenapa kok boleh? Yang pertama dikarenakan masih dalam waktunya. Ringkas pembahasan para ulama terkait dengan awal waktu dia mulai itu pada isya. Akhirnya ialah terbitnya fajar shadiq. Masya Allah. Dan juga dengan riwayat ini, jadikanlah akhir sholat malam kalian adalah itu. Nah, sehingga di awal 4 putus, akhir malam teruskan khatam, nggak ada masalah. Itu mukadimah Pak pertanyaannya Pak. Inti pertanyaannya berikut ini. Itu sih betul loncatan Pak. Inti pertanyaan saya adalah bagaimana ketika ada orang yang sholat 2 rakaat salam di awal malam pada isya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat witir, 1 rakaat ganjil witir, 5 itu. Di akhir malam dia bangun. Apakah boleh bagi dia menyempurnakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam supaya 11 rakaat? Nah, Pak repotnya jawab. Boleh. Kenapa kok boleh? Boleh Pak, yang betul aja Pak. Riwayat yang mana itu Pak? Lain loh Pak dengan yang tadi. Iya. Tadi kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidur. Ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat ganjil, 5 tidur. Iya. Yang bisa jawab kata, oh Mbak, mau Pak, jangan Pak. Yang pertama, ada dalil apa oleh yang disebutkan tadi kondisinya di depan dan itu tadi jangan nanya lagi Pak artinya. Saya tadi menggambarkan sebuah keisiah sholat gitu loh Pak. Itu boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa Pak? Karena setelah sholat witir itu menurut pemahaman saya sebelum ini itu sudah sholat lagi. Nutup Pak. Tutup pintunya tidak. Klik gitu ya. Sudah selesai. Maka tidak boleh dengan cara seperti itu. Tidak boleh. Jadi kalau sudah 5 rakaat ya sudah. Tengah malam, tidak mungkin dia teruskan jadi 11 rakaat gitu ya. Masya Allah. Kayaknya Pak. Masya Allah. Kira-kira dalilnya apa itu? Zubair. Duh, malah boleh saya. Kenapa kok boleh? Ya benar, dia kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6, total semuanya 11. Kayak gitu. Dengan niat apa itu 6 rakaat itu? Antum itu sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat dengan niat apa itu? Lain. Berarti antum menjadikan qiyamul lail Anda ujungnya itu genap, tidak ganjil. Nah gitu Pak ya. Jadi kan akhirnya kan diakhiri dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat genap. Saya buka, katanya orang dulu Pak ya. Saya buka sholatmu, suruh tutup. Iya kan. Hah? Bukan, itu diniatkan untuk qiyamul lail atau diniatkan untuk yang lain? Yang kita bahas sekarang itu qiyamul lail. Jadi kaifiyah tadi itu sama-sama dengan niat qiyamul lail.
2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat ganjil di awal malam, tidur, bangun setelah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 genap. Dengan keinginan seperti boleh atau tidak? Caranya ada asal boleh, nggak boleh gitu. Oh tuai. Gimana mereka? Mereka duduknya dari siapa atau neraka? Kalau salah ingatkan aja. Rasulullah itu pernah mengatakan kepada 2 sahabat Umar dan Abu Bakar, ketika Umar menjalankan sholat zikir setelah sholat isya, dan kemudian Abu Bakar mengakhiri sholatnya di akhir malam, keduanya dibenarkan. Disebutkan bahwa Umar adalah katakan Rasulullah adalah orang yang sangat berhati-hati karena khawatir nanti tidak bisa menjalankan sholat, khawatir tertidur sampai akhir malam. Sementara Abu Bakar disebut adalah orang yang sabar, taat dan sebagainya. Dengan alasan itu insya Allah nanti itu dibolehkan. Tapi yang penting dalam satu malam itu tidak ada 2 witir. 2 witir itu maksudnya ganjil itu tidak boleh. Tapi karena kita maka karena yang dikatakan sebagai tidak boleh lain diganjilkan, boleh atau benar. Insya Allah. Ini penjabaran pendapatnya Zubair. Gitu deh. Iya. Oh. Pendapat saya. Masya Allah. Benar. Itu alasannya Masya Allah ya. Luar biasa. Sekarang perhatikan baik-baik hadis yang tadi kita baca. Tadi loh, saya ngasih pertanyaan itu nggak bakal keluar dari yang tadi kita bahas. Rasul mengatakan di sini, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu adalah witir. Gimana mereka? Dengan kaifiah yang saya bawakan tadi, berarti ketika di akhir malam dia mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat itu genap. Berarti dia tidak mengamalkan sabda Rasul ini, tidak menjadikan penutup qiyamul lailnya witir. Berarti loh, Pak Dium. Berarti kalau seperti itu, kaifiah seperti itu enggak dibenarkan. Dari hadis yang tadi kita baca, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra, seperti yang dikatakan Mbah tadi. Kalau sudah witir, nutup. Malah ya. Terkait dengan awal malam, akhir malam itu kan terkait dengan waktu pelaksanaan. Memang qiyamul lail dari mulai awal waktu pada isya sampai fajar qadar nggak ada masalah. Mau dilanjut atau mau dipisah dengan tidur nggak ada masalah. Tapi terkait dengan kaifiah, ujung sholatnya harus witir. Maka ketika ada orang yang mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, berarti dia telah mengakhiri qiyamul lailnya. Misalkan tadi kan boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Nutup, blek. Sudah akhir, yaitu qiyamul lailnya. Dia terakhir. Janji. Maka ketika dia bangun di akhir malam, maka sudah tidak ada lagi qiyamul lail. Apalagi kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, 1 witir, 7 ganjil begitu, tambah dilarang lagi. Kenapa? Ada hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, hadis dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Talaq bin Ali, Rasul mengatakan, la witrani fi lailatin.
Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Sebagian tidak memahami, boleh, yang penting jangan dua witir, 1 witir saja. Saya mengatakan itu pemahaman yang benar, tapi tidak rajin. Lalu kenapa? Ada riwayat ini, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Gitu Pak ya? Iya, betul, memang yang penting jangan 2 witir. Tapi ingat, ada lagi satu riwayat ini, hadis Ibnu Umar, jadikanlah akhir salat malam kalian witir. Witir, plak, nutup, lalu dibongkar lagi. Bongkarnya nanti malam berikutnya. Ada kawan. Nah, gitu Pak ya. Dari situlah diambil faedah oleh sebagian ulama kita. Kalau dia kepingin bangun malam lagi, maka di awal malam dibuka, alias genap. Jangan diwitir, tapi genap. 2 rakaat salam, genap. Terus dibuka itu. Belum usul. Ketika dia di akhir malam bangun, teruskan lagi. 2 rakaat salam, tutup dengan witir. Lep. Barakallah. Paham ya? Itu lain lagi pembahasannya. Yang dibahas sekarang dia mulai. Sekarang di luar dia mulai. Apakah, itu pertanyaannya, apakah orang yang sudah dia mulai, misalkan di awal malam, boleh bagi dia ketika bangun di akhir malam untuk sholat yang lain? Jawabannya, boleh. Umpamanya ada sholat ba'dal wudu, ada istikharah, ada kalau misalkan dia masuk ke masjid, tahiyatul masjid, nggak ada masalah. Dengan niatan tadi. Gimana? Nggak ada kaitan dengan dia mulai tadi. Gerbongnya udah kita. Gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Waktunya nggak memungkinkan ini. Hadis yang berikutnya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Oh boleh. Pertanyaan. Kalau kita pas di Masjidil Haram dan Ramadan maupun di Masjid Nabawi itu, kalau kita pengennya ngabdo itu gimana? Iya, masya Allah. Tapi dari tadi belum terpelepat di benak saya Masjid Haram Nabawi. Kalau ingat saya, iya Masjid Nabawi. Yang pertama yang harus saya jelaskan kepada antum, makanya saya katakan susah untuk mengatakan ketika antum menyimpang dari mana. Jadi harus saya paparkan sekarang ini. Di antara para ulama kita dan para masyayikhuna di zaman sekarang ini yang berpendapat 21 itu rata-rata ulama Saudi. Dan bukan ulama besar di Saudi. Dan dijadikan sebagai sebuah keputusan pemerintah untuk 2 haram ini. Haramul Makki, Haramul Madani 21. Lebih memberatkan kita untuk mengatakan menyimpang. Sama ya? Itu pendapat sebagian ulama kita. Jadi ada harus paham pendapat ulama Saudi di sana 21. Saya pertanyaan dia, gimana caranya yang akbar itu? Saya terus terang belum pernah mengalami Ramadan di sana. Jadi belum merasakan dia mulai di sana. Cuman berita yang terdengar dari saya, ada pelaksanaan 11 rakaat di akhir malam. Jadi awal malam 21, nanti di akhir malam ada dia mulai lagi 11 rakaat. Sudah begitu? Tidak ada? Hah? Tidak? Belum? Sudah begitu? Jangan. Hah? Itu yang disampaikan kepada saya ada sebagai ustaz yang pernah ke sana. Jadi ketika di awal malam pada Isya ngobrol dia, disampainya begitu. Sudah keluar sama yang lain. Tunggu. Sholat. Nah, nanti di akhir malam yang sudah rakaat. Ya, silakan. Kalau misalkan diadakan 2 seperti itu di awal malam 21, kemudian di akhir malam 11, ya, yang awal di akhir malam 11. Kalau pelaksanaan di sana insya Allah 12 di awal, 11 di akhir.
Oh gitu. Oh nggak pernah. Iya udah pernah. Kalau saya mengalami 8 di awal. Di awal 8, yang awal setelah 12 itu. Oh begitu. Jadi yang dimaksudkan 21 itu total seluruhnya. Ataukah di awal itu 21? Tidak pernah. Tidak pernah. Langsung 21 di awal malam tidak pernah. Loh, pandai jelas lah. Ini pernah kalau ke sana? Beda. Ya kalau di kan mungkin live, mungkin tidak live. Jangan-jangan pas satu nggak live. Ya pernah sana aja gitu. Gitu ya. Saya pernah alami, saya tinggal di Riau. Saya tinggal di Riau dan Ramadan mengalami Ramadan. Beberapa kali. Kalau di masjid kan serentak. Tahu tidak kan beda. Kalau di Riau itu Ramadan pertama sampai hari ke-20 itu 11 kali. Oh, gitu. Untuk langsung. Masalah di bawah. Tapi kalau yang 10 hari terakhir itu ada 2. Semua di masjid yang kecil pun di masjid begitu. Kamu ya. Jadi awalnya minggu 8 iya. Untuk pikir. Saya itu tengah malam setelah jam 12 itu ada lagi. Yang jalannya sama antum awal 12 kalau kayak witir. Naik teruskan di atas malam 11 untuk witir. Ya kalau gitu bisa kalau jadikan ke kasusnya, antum pilih akhir malam. Sampai selesai. Nah, jawabannya gampang. Saya mau tanya sama antum, yang akhir malam itu sendiri-sendiri atau sama imam juga? Nah, yang akhir malamnya 11 tadi. Ya sudah, kalau selesai, itu imamnya antum. Maka antum juga mendapatkan pahala tadi semalam subuh pahala. Anak pikir akhir malam sendiri. Kalau sendiri, akalnya di awal malam antum 8 rakaat, antum selesaikan witir sendiri. Tapi kalau dengan cara dia ada pemenggalan seperti itu, enak. Ambil akhir malam. Maka dengan melakukan 11 rakaat sesuai dengan sunnahnya Rasul dan bersama dengan imam. Patah lah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah Jazakallah. Allah yang paling itu mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah bersuka kembali pada kesempatan berikutnya meneruskan pembahasan mengenai Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.